Hola, ¿cómo estás? Nos encontramos otra vez en nuestro programa Belajar Bahasa Spanyol dari Nol Kecil bersama Pamiel Bonito. Y sin más preámbulos, vamos a empezar nuestra lección de hoy. ¿Vale? Vamos. Oke. Pada kesempatan ini, kita masih meneruskan pembahasan kita dari episode sebelumnya, yaitu mengenai futuro simple ya. Futuro simple ya. Kali ini kita akan membahas beberapa kata kerja seperti poner, poder, saber, tener ini yang dalam konjugasinya untuk futuro simple itu dianggap tidak teratur ya. Kalau dalam pembahasan kita terdahulu kita membahas futuro simple dengan semua kata kerja yang konjugasinya dalam futuro simple itu dianggap teratur, yaitu dengan menambahkan, ingat masih menambahkan akhiran kepada kata kerja dasarnya, yaitu tambahan akhiran itu ialah as a emos esan, as a emos esan, as a emos esan, gitu ya. Ditambahkan misalnya komer menjadi komere, komeras, komera dan sebagainya. Kalau ablar misalnya ablare, ablaras, ablara. Nah, itu teratur cara pembentukannya ya, konjugasinya itu teratur. Sedangkan kata kerja ini dikatakan tidak teratur karena misalnya poner. Kalau teratur kan menjadi ponere gitu ya, ponere, poneras, ponera, poneremos gitu dan seterusnya. Tapi ini bukan ponere tapi pondre, kan beda ya. Bukan poneras tapi pondras, bukan ponera tapi pondra. Jadi ini tidak teratur, sama dengan yang lainnya nanti. Nah, kata-kata kerja antara lain yang dalam konjugasi futuro simple-nya itu tidak teratur ya ini poner ya, poner. Poner itu artinya to meletakkan, ya, menempatkan. Dalam bahasa Inggris to put gitu ya. Misalnya I will put these suitcases in my room misalnya gitu ya. Saya akan menempatkan, meletakkan koper ini di kamar saya misalnya begitu. Nah, oke. Jadi jalan yang terbaik adalah kita terima saja ini keadaan yang tidak teratur dan kita mulai hafalkan ya. Kalau kita sudah tahu, kita hafalkan. Pasti kita hafal juga. Poner, itu pondre, pondras, pondra, pondremos, pondreis, pondran. Itu. Ya. Jadi, kalau pondre, itu untuk you kan? Pondras untuk tu. Jadi, kalau you pondre, artinya saya akan meletakkan atau menaruhkan. Sebenarnya, I will put. Gitu ya. Kalau tu, pondras. Kalau usted, L dan E sama nih. Pondra, pondra. Ya, jadi inilah apa namanya konjugasi dari kata poner dalam bentuk futuro simple yang dianggap tidak teratur. Dan sekali lagi sudah kita terima saja ini dan kita hafalkan bahwa untuk poner itu konjugasinya adalah untuk masing-masing pokok kalimat ya, itu pondre, pondras, pondra. Pondranya untuk usted L dan E ya, makanya ada pondra-pondra sama. Pondremos, pondreis, pondran. Pondran juga untuk ustedes, untuk ellos dan untuk ellas. Pondran sama. Ya. Nanti kita beri contoh. Kita ini konjugasinya dulu aja. Untuk poder ini. Poder itu bisa ya, dapat. Can. To be able to ya, can ya, dapat poder. Ini konjugasinya untuk masing-masing kalimat adalah podre, jadi podre itu to yo ya, yo podre, tu podras, usted podra, kan gitu ya. L dan ea podra. Poder, podre, podras, podra, podremos, podreis, podran. Jadi kalau yo podre, saya akan bisa, kan poder itu bisa gitu ya, kan. Kalau yo podre, saya akan bisa, misalnya saya akan bisa mengambil manfaat dari pertemuan itu, misalnya begitu. Kalau bisa biasa kan
presentnya misalnya poder itu tuh yo kan puedo ya, yo puedo itu saya bisa, yo puedo saya bisa. Kalau yo podré saya akan bisa, karena ini future, mengenai futuro, kejadian atau peristiwa atau kegiatan yang akan datang. Sekali lagi, poder itu podré, podrás, podrá, podremos, podréis, podrán. Nah, untuk saber itu mengetahui, tahu, to know, ya. Saber itu konjugasinya juga dalam bentuk futuro simplenya tidak teratur. Kalau teratur kan sabere gitu ya, sabere. Ini bukan sabre. Sabere, saberas, enggak, ini bukan sabras tapi sabras. Jadi tidak teratur. Saber itu sabre, sabras, sabra, sabremos, sabrais, sabran. Sabre, sabra, sabra, sabremos, sabrais, sabran. Ini tahu, to know, ya. Sedangkan terakhir di sini tener, kata kerja sangat penting. Tener, mempunyai, itu to have. Ini juga tidak teratur, ya kan, dan tendre. Kalau teratur maka tener ini akan menjadi tenere, teneras, tenera dan sebagainya. Tapi ini bukan. Tendre, tendras, tendra, tendremos, tendres, tendran. Yo tendre, saya akan punya. Kalau yo tengo, saya punya. Yo tengo itu present, yo tengo tener ya. Yo tengo, saya punya. Kalau yo tendre, saya akan punya. Misalnya saya akan punya banyak teman, misalnya itu bentuk tener dalam futuro simplenya. Nah, inilah bentuk-bentuk beberapa kata kerja. Ada beberapa lagi, tapi ini yang penting ya, kita kembangkan step by step, sedikit demi sedikit, sehingga kita akan menguasai semuanya nantinya ya. Oke, contohnya misalnya ini kan tadi poner ya. Poner itu meletakkan, menaruhkan. Saya akan menaruhkan misalnya gitu, atau gini, saya akan menaruhkan piring-piring ini di dapur. Nah, itu lebih enak ya. Saya akan menaruhkan piring-piring ini di dapur. I will put these plates in the kitchen gitu ya. Coba, ini contoh satu dari kata poner. Saya akan menaruhkan piring ya, piring, ingat piring plato kan, kalau jamak platos. Saya akan menaruhkan, boleh saja ini kata bendanya itu apa saja ya. Piring-piring ini piring-piringnya. Di mana? Di dapur. Di dapur. Nah, saya akan menaruhkan piring-piring ini di dapur. Bahasa Inggrisnya, I will put these plates in the kitchen. Bahasa Indonesia, bahasa Spanyolnya, saya, yo. Ya, jadi ini bahasa Spanyolnya. Yo, saya akan menaruhkan, kan ini menaruhkan. Dan untuk saya akan menaruhkan kan pondre, yo pondre. Jadi ikuti saja, yo pondre, yo pondre. Nah, jadi yo pondre itu I will put, saya akan menaruhkan, dari kata ponernya pondre. Yo pondre piring-piring ini, piring plato. Kalau jamak platos. Piring-piring ini, these plates, yaitu yo pondre piring-piring ini atau these plates, estos platos ya. Tuh, ini L ya, platos. Tuh. Ini sudah kita pelajari. This plate, estos platos. This book, estos libros. Tapi kalau feminin berarti estas kan. Misalnya these houses, estas casas, kan sudah dulu ya. Yo pondré estos platos di mana tanya? Di dapur. And in the kitchen, and the kitchen, la cocina. Cocina ini
tempat dapur ya yang biasanya kita lihat setiap hari. Jadi kita harus hafal nih, dapur itu dalam bahasa Spanyolnya apa? Cocina. The kitchen itulah cocina. Jadi yo pondré estos platos en la cocina. Saya akan menaruhkan, ini kan pondré itu saya akan menaruhkan, pondré ini sudah berarti akan menaruhkan. Estos platos, piring-piring ini di dapur. Yo pondré estos platos en la cocina. Saya akan menaruhkan piring-piring ini di dapur. I will put these plates in the kitchen. Ya ini, ya. Salah satu contoh kalimat yang menggunakan kata poner dalam bentuk futuro simple. Karena pokok kalimatnya yo, saya, maka kata kerja poner itu menjadi pondre, yaitu pondre, yo pondre. Ya, yo pondre estos platos en la cocina. Udah bisa ya? Bisa. Contoh kedua, poder. Tadi untuk poder artinya apa? Bisa atau dapat, yaitu can. Be able to, bisa. Contohnya, amen. Ini sudah ya, nanti kita lihat di videonya. Misalnya kalimat keduanya yang mengandung kata can atau poder atau bisa itu, kamu ya sekarang kamu akan bisa berenang di hotel ini seharian, misalnya gitu ya. Ya kamu akan bisa. Ya coba bahasa Indonesia dulu ya. Kamu, subjeknya diganti-ganti ya. Tadi saya, sekarang kamu ya. Kamu akan bisa. Kamu akan bisa. Kamu akan bisa. Apa ya? Yang agak pendek gitu. Kamu akan bisa mengerjakan ini atau mengerjakan pekerjaan ini sendirian gitu ya. Karena pekerjaan ini ringan, tidak berat, jadi tidak perlu bantuan. Kamu akan bisa mengerjakan pekerjaan ini sendirian gitu ya, misalnya. Kamu akan bisa mengerjakan kan akan bisanya yang poder ya, mengerjakan pekerjaan ini ya, boleh yang dikerjakan pekerjaan ini ya, pekerjaan ini sendirian. Nggak perlu bantuan gitu, maksudnya tidak perlu bantuan karena pekerjaannya ringan, tidak terlalu berat, sehingga kamu akan bisa mengerjakan ini sendirian. Kamu akan bisa mengerjakan pekerjaan ini sendiri ya. Bagaimana itu? Kamu itu apa? Tuh ya. Nah, akan bisanya kan poderin ya, untuk tu podras. Tu podras itu kan artinya kamu akan bisa. Nah, tu podras. Nah, mengerjakan, kata mengerjakan apa? Kata dasarnya itu ya, setelah kata poder ini, maka kata kerja berikutnya datangnya dalam bentuk infinitif. Jadi kalau mengerjakan, ini ada kata mengerjakan harus dalam bentuk infinitifnya. Sekarang harus tahu atau mengerjakan atau melakukan itu apa? Hacer ya, ini. Tu podras hacer. Nah, ini bagi yang belum tahu, kata mengerjakan atau melakukan, bahasa Inggrisnya to do, itu bahasa Spanyolnya hacer ya, dalam bentuk infinitif ini. Jadi tu podras hacer, kamu akan bisa mengerjakan atau melakukan pekerjaan ini, this work ya, this work. This-nya karena apa maskulin pakai st, karena work itu maskulin, jadi trabajo. Nah, el trabajo itu dia the work. Este trabajo, this work ya, pekerjaan ini. Tu podras hacer este trabajo sendiri atau sendirian. Itu istilahnya apa?
solo. Nah, solo itu sendiri atau alone. Tapi kalau yang dimaksud ini, yang dimaksud tuh ini laki-laki, kamu laki-laki. Kalau kamu ini perempuan, maka di sini sola. Ya, jadi ini akan berubah dari solo menjadi sola. Karena ini solo berarti asumsi kita bahwa tunya itu, kamunya itu laki-laki. Kalau tunya itu perempuan, terhadap Maria saya ngomongnya misalnya itu akan sola, solo, sola, alone, ya. Tu podrás hacer este trabajo solo, udah. Kalau ini perempuan, ini sola. Nah, ini sudah suatu kalimat yang menggunakan kata poder, yaitu akan bisa. Kalau bahasa Inggris memang akan menjadi to be able itu. Tu podrás hacer este trabajo solo, sorry. You will be able, nah ini kan, you will be able to do, you will be able to do this work alone, itu ya, karena nggak ada you will can, kan nggak ada, you will can itu menjadi you will be able, ya. You will be able to do this work alone. Kamu akan bisa mengerjakan pekerjaan ini sendirian boleh. Ini contoh kedua. Contoh ketiga itu saber. Saber itu to know, ya. You say I know. Ingat dulu sudah nih kata saber, konjugasi presentnya itu udah ya. Saber itu say, sabemos, saben. Itu you say artinya I know, you know, they know dan sebagainya. Alright, saber. Nah, saber. Nah, contoh dari kalimat saber, misalnya kalian itu kan vosotros ya, nanti sabernya menjadi sabréis, sabra, sabremos, sabran. Kalian akan tahu ya, sabres nanti dari vosotros ya, misalnya. Ini ketiga ya, kalian, pokok kalimatnya atau subjeknya. Kalian akan tahu, misalnya akan tahu apa? Nah, sabar ya, tahu. Kalian akan tahu atau kalian akan mengetahui. Kalian akan tahu hasilnya, misalnya ini nunggu-nunggu hasil suatu pertandingan atau hasil ujian dan sebagainya, hasil suatu kontes, nggak apa-apa, hasil sesuatu. Jadi kalian akan tahu hasilnya, gitu ya. Hasilnya ini dari suatu pertandingan atau suatu ujian, suatu kontes, terserah hasilnya itu ya, the result bahasa Inggrisnya. Kalian akan tahu hasilnya besok gitu aja ya. Jadi hari ini belum bisa, kalian belum bisa tahu, baru tahu besok. Jadi kalian akan tahu hasilnya besok misalnya. Nah, kalian itu kan vosotros ya, atau vosotras. Vosotros kalian laki-laki, vosotras kalian perempuan. Kalau campuran kita ambil yang maskulin, yaitu vosotros. Kalian vosotros akan tahu, ya tahu ini saber, dan akan tahu untuk vosotros kan ini ya, diurut sini sabréis. Sabre, sabra, sabremos, sabréis, sabran. Jadi vosotros sabréis, sabre. Karena sudah kita bikin ya, sabréis. Sorry. Vosotros sabréis saja, kalian akan tahu, kalian akan mengetahui. You all will know. Bahasa Inggrisnya, you all will know. Apanya? Hasilnya, the result, el resultado. El resultado. El resultado, ya ini D ya, sorry ya, dihapus dulu. Ya, jelas. Kurang baik saja ya, tulisan kami memang tidak bagus. Ya. Vosotros sabréis el resultado kapan? Besok, itu kan mañana. Mañana. Mañana itu berarti besok.
Vosotros sabréis el resultado mañana. You will know. Bahasa Inggrisnya, you all, nih vosotros ini you all, karena jamak ya, kalian itu kan jamak. Kalau kamu satu kan tu ya, kamu gitu. Tuh, kalau kalian, kamu semua gitu kan, jadi vosotros. Vosotros, kalian, sabréis, akan tahu atau akan mengetahui el resultado, hasilnya, the result, mañana, besok. Jadi lengkapnya, vosotros sabréis el resultado mañana. You will know the result tomorrow. Kalian akan tahu hasilnya besok. Nah, ini sudah contoh ketiga. Nah ya, nanti dilihat di videonya. Kita akan satu contoh lagi dari kata tener yang mempunyai. Oke, mempunyai. Misalnya gimana ya? Jadi karena future, karena akan datang, akan mempunyai. Gitu ya. Jadi contoh keempatnya, mereka itu ellos, supaya pokok kalimatnya berganti ya. Mereka akan punya, berarti ya. Mereka akan punya atau mempunyai, nggak apa-apa ya. Mereka akan punya banyak teman gitu ya. Banyak teman. Hanya di Barcelona. Jadi mereka. Jadi mungkin beberapa orang, mereka itu kan banyak orang, akan belajar di Barcelona. Dan misalnya kita mengatakan bahwa mereka akan punya banyak teman di Barcelona. Ya, karena mereka belajar bahasa Spanyol di sana. Oke. Mereka akan punya banyak teman di Barcelona. Itu mereka apa? Ya tadi itu, mereka itu ellos. Ellos kan? Atau ellas. Karena campuran kita pakai yang maskulin, yang ellos. Jadi ellos akan punya, ini tener. Dan akan punya, ini kan akan punya ya. Dan untuk ellos, maka yang kita ambil yang tendrán. They will have. Ellos tendrán, langsung tendrán. Nah, ellos tendrán itu mereka akan punya, atau they will have. Punya apa? Banyak teman. Banyak teman itu muchos amigos. Muchos colegas boleh, muchos amigos boleh. Muchos amigos. Teman. Kalau teman laki amigo. Kalau teman perempuan amiga kan? Amiga. Kalau jamak amigos dan amigas. Tapi kalau temannya itu campuran, kita ambil yang maskulin, itu amigos. Jadi muchos amigos itu artinya banyak teman, bisa berarti temannya laki semua, tapi bisa juga berarti temannya itu campuran laki dan perempuan. Kalau jelas semua perempuan, kita akan menggunakan kata amigas. Ellos tendrán muchos amigas. Di mana? En Barcelona. Cukup nggak itu untuk nulis Barcelona? Nggak cukup. Di bawahnya aja ya. En Barcelona. Saya dekatkan sini. En Barcelona. Tuh. Jadi ellos tendrán, mereka akan punya apa? Muchos amigos, banyak teman. Di mana? En Barcelona. Ellos tendrán muchos amigos en Barcelona. Mereka akan punya banyak teman di Barcelona. Mungkin ceritanya mereka itu akan berangkat ke Barcelona untuk belajar. Katakan aja belajar bahasa Spanyol. Jadi kita yakin mereka akan punya banyak teman di sana ya, di Barcelona. Jadi sekali lagi, mereka akan punya banyak teman di Barcelona adalah ellos tendrán. Jadi tendrán ini sudah berarti akan punya ya. Ellos tendrán muchos amigos en Barcelona. Mereka akan punya banyak teman di Barcelona. Nah, ini sudah 4 contoh dari kata-kata kerja, yaitu poner, poder, saber, tener, yang konjugasi dalam bentuk futuro simplenya itu tidak teratur ya.
Kita hafalkan saja ini, pasti hafal. Sekali kita ada yang memberitahu bahwa inilah konjugasinya, kita hafalkan, pasti hafal. Ya. Asal kita punya kemauan. Pondre, pondras, pondra, pondremos, pondrais, pondran. Pak Mihal, Pak. Poder, podre, podras, podra, podremos, podrais, podran. Saber, sabre, sabra, sabra, sabremos, sabrais, sabran. Tener, tendre, tendras, tendra, tendremos, tendrais, tendran. Kalau Pak Mi bisa, Anda juga akan bisa, bahkan lebih bisa. Oke? Nah, sekian dulu pembahasan kita untuk kali ini. Mudah-mudahan bisa diikuti dan dipahami. Seperti biasanya, kalau dianggap bermanfaat, tolong jangan lupa di like ya. Dan bagi yang belum subscribe, tolong juga di subscribe. Dan Pak Mi selalu menjelaskan, subscribe itu tidak memerlukan biaya. Subscribe hanya untuk mempermudah kita untuk mengakses kembali program atau channel yang kita subscribe itu. Ya. Tapi bagi yang sudah subscribe, tidak usah subscribe lagi. Cukup sekali saja kita beri subscribe kepada channel yang kita ingin subscribe itu. Ya. Nah, sampai di sini saja dulu. Pak mengucapkan terima kasih dan sampai nanti. Muchas gracias. Hasta luego.